Bismillahirrahmanirrahim. توبة نصوح وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر يا الله إلى فوق المئة بصحة كاملة وعافية كاملة والعلم اللدنية والفهم الثاقبة والذكر والنجاة والعمل صلى المرضية والأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير نبة وعافية وأن الله يشغلنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين الصالح المقبولين المحفوظين مباركين في الدارين الذين نقصنا عليهم الرحمة يزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يدخلون لهم الجنة بغير حساب أن الله يحفظنا ذريتنا أجمعين والمسلمين والبلايا والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعذاب وكل فتنة وزن وغير شر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء أن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية وظاهرية وباطنية بقدر على ذنية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kemudian daripada itu maka di dalam kitab sifat 20 halaman yang kelima Allah Subhanahu wa ta'ala musannif rahimallahu ta'ala Habib Utsman Batawi telah membicarakan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya meyakinkannya dengan dalil-dalil agar supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib baginya adalah mukhalafatuhu lil hawadithi. Artinya bersalah-salahan Allah ta'ala bagi segala yang baharu. Mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Artinya tiada seumpama Allah sesuatu. Jadi kalau ada tersirat di dalam hati atau pikiran kita sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu adalah sesat. Dari karena firman Allah dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada umpamanya, tidak bertempat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di luar, di dalam. Enggak ada tempat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala di dalam dada, di dalam hati, bukan. Bukan Allah Ta'ala itu di dalam pikiran kita, tidak. Karena yang demikian itu mustahil. Allah Ta'ala punya tempat. Allah bukan di atas langit karena itu tempat. Bukan di dalam bumi karena itu juga tempat. Bukan di sisi kita karena sisi itu adalah tempat. Waspadalah ibu-ibu kaum muslimat daripada perkataan-perkataan yang selalu menyesatkan itu. Sesudah kita meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu, enggak ada yang menyerupainya, maka kita dituntut pula untuk kesempurnaan iman. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya, supaya kita selalu memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, 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 diperbanyak. Itulah tanda-tandanya orang yang sudah beriman,
kepada Allah yang mempunyai sifat mukhalafah lil hawadits. Dia punya lidah itu hobinya, yaitu membaca subhanallah. Mari kita bersama-sama berusaha supaya mendidik lidah kita suka membaca subhanallah. Jangan lidah kita suka omong, baik di majelis maupun di mana. Jangan suka omong. Satu kali lagi saya tekankan kepada muslimat, jangan suka banyak omong, banyak bicara, tapi hanya suka membaca tasbih subhanallah, agar supaya iman kita betul-betul kuat dan sempurna. Karena di dalam iman yang kuat sempurna inilah keselamatan, kesejahteraan, kesenangan, kelapangan, kemuliaan, kewibawaan kita semua, dunia dan akhirat. Coba lihat orang-orang yang betul-betul imannya kepada Allah, serta betul-betul kuat imannya kepada Allah. Di mana mereka berada, di situ Allah memuliakan. Diberi Allah Ta'ala keberkatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah menjadikan saya di mana berada, disitulah berkat. Berkat diri saya diambil orang, cium tangan, minta air, memandang, mengambil bekas pakaian, bekas tempat duduk, tempat tidur, tempat mengajar, tempat sholat, itu dirinya itu diambil orang berkat. Di mana saya berada, di sekitar saya itu mempunyai berkat. Bumi yang di sekitar saya itu harganya meningkat karena saya ada di sana. Walau letaknya bumi itu agak jauh sedikit dari tempat saya, namun orang senang membelinya. Demikian rumah dan lainnya. Anak-anak saya selalu jadi rebutan masa untuk mengambil barokah burungnya dan sebagainya. Itulah hasil daripada iman yang selalu kuat dan sempurna dengan ilmu agama yang sudah disusun oleh para ulama-ulama kita yang dibenarkan. Wa ja'alani mubarakan Allah menjadikan saya di mana saya berada, di situ berkat. Mobil saya berkat. Punya mobil beli 250 juta. Toh begitu diduduki sebentar sudah ada yang mau membeli 300 juta. Saya punya tempat duduk, itu adalah berkat. Cincin saya dibeli 2 juta, toh ada yang membeli 80 juta, berkat. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Apa kerjaan saya? Kerjaan saya ibadah kepada Allah. Ibadah yang pertama salat, kemudian ibadah yang kedua infak, sosial. Saya diberi Allah Ta'ala keberkatan nampak, yaitu suka salat, suka bersedekah. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
saya melaksanakan perintah Allah, salat dan sosial. Wa awsani bis-salah wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Selama saya masih hidup, selama hayat di kandung lutut, bukan di kandung badan. Wassalamu alayya yawma wulid. Dari saya lahir selamat, selama-lamanya saya selamat, nggak masuk penjara, nggak jatuh di pesawat, nggak tenggelam di dalam laut, nggak tabrakan, nggak segala-galanya. Wassalamu alayya yawma wulid yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma amut. Waktu saya mau menghembuskan nafas yang terakhir. Jelas saya itu adalah orang yang selamat, nggak pedih, nggak perih, nggak sakit di waktu nafas yang terakhir. Kalau orang-orang banyak yang tidak mukmin atau tidak kuat imannya, waktu sakaratul maut itu masya Allah, pedih luar biasa, haus luar biasa. Disebut Rasulullah SAW, roh apabila akan melepaskan jasmaninya yang dicintai roh itu, maka haus luar biasa. Seandainya air-air yang ada di dunia ini dikhususkan untuk dia minumnya waktu sakaratul maut, habis diminumnya masih belum puas dahaganya. Roh keluar itu laksana rambut perempuan, rambut ibu yang sudah dimasukkan menjadi satu di dalam udunan roti. Begitu masuk terus ditarik, maka dia melekat. Begitulah melekat. Karena apa melekat? Karena dia cinta kepada jasad. Tatkala dipindah daripada tempat lain, dipisah dengan kekasihnya jasmani yang ini, maka di situ dia sedih. Karena kesedihan itu tertumpuk di dalam terpisah dengan kekasih. Begitulah orang-orang yang cinta kepada jasmani, bukan cinta kepada Allah dan Rasul. Karena apa cinta kepada jasmani, enggak cinta kepada Allah dan Rasul? Karena dia tidak punya iman. Atau punya iman, cuman imannya lemah, dhaif. Oleh sebab itu kita tidak bosan-bosannya di dalam pengajian-pengajian adalah supaya kita menambah iman, memperkuat iman, menyempurnakan iman dengan pengajian-pengajian dan dengan majelis-majelis amaliyah, sebagaimana salat berjamaah, baca Yasin Tabarak, Idza waqa'atil wirdul latif, burdah, maulid, dalailul khairat, dan qasidah-qasidah, doa, salat hajat, tafakkur, sedekah, memberi makan orang, terima tamu, menjemput tamu, mengantar tamu, semua itu adalah untuk mempertinggi, mempersempurnakan iman, ibu-ibu. Jelas keberkatannya. Ziarah ke satu tempat walaupun sudah malam hari, toh di tempat di sana juga banyak orang yang menunggu padahal sudah malam lewat. Karena rupa-rupanya ini bungkas kiai mau ziarah ke Ampean malam Jumat, sudah di sarana, masya Allah. Begitu keluar suara
Sadaqallah ya salam minarrahman yaghsyakum. Begitu orang kampung yang sedang tidur dia bangun terus menuju di mana suara kiai katanya. Orang yang sedang menonton TV juga menutup TV-nya. Itu Pak Kiai ada di kerampean. Yang sedang-sedangnya itu juga katanya nanti dulu dong kita mau melihat Pak Kiai dulu di Kubah. Tatkala baca tahlil nangis semua. Baca doa nangis semua. Baca zikir untuk imannya jangan sampai lepas dari badan, tambah nangis lagi. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Nangis semua. Masya Allah. Ini adalah berkat anugerah Allah iman yang diperkuat disempurnakan dengan ilmu, ditambah dengan pupuk-pupuk daripada amal-amal yang saleh. Iman itu adalah sebagaimana biji yang kita tanam di dalam dada kita. Kemudian setiap tanaman menghajatkan pupuk, maka pupuk itu adalah amal yang saleh, menimbulkan hasil yang luar biasa, yang sangat mahal harganya, sangat mulia. Maka itu pohon selalu dijaga oleh orang-orang, karena ini pohon adalah berhasil banyak dan adalah sangat manfaat. Dijaga, polisi menjaga, Kodim menjaga, CDM menjaga, pemerintah pusat menjaga, daerah menjaga. Jangan sampai Kiai ada macam-macam. Masuk di tempat rumah dijaga minumannya, kalau ada yang masukkan racun, makanannya juga. Kalau datangnya dijaga, lebih ketat jagaan daripada McKesson waktu mau masuk rank. Betul. Allahu Akbar. Anaknya juga begitu, kalau keluar dari rumah menuju majlis, Masya Allah, direbutkan orang. Ini berkat daripada ayahnya. Kembali kepada iman itu. Iman itu adalah laksana paung yang kita letakkan, kita tanam dalam dada, menghajatkan siraman-siraman supaya buahnya itu banyak, subur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. Bermula misalnya kalimah la, satu pohon kayu yang sangat baik, seperti pohon kayu yang sangat baik. Kasyajaratin tayyibatin asluha thabit. Akar manahnya itu adalah kuat. Akar manahnya kuat. Istilah pohon kayu itu dalam akar manahnya. Akar manah yang selalu lurus ke dalam bumi itu akar manah namanya. Asluha thabit. Wa far'uha fis sama'. Jangkingnya, cabangnya sampai ke langit. Sampai ke langit, cabangnya sampai ke langit. Artinya seluruh dunia. Maka tatkala manusia yang sadar, yang sudah kurang memikirkan keduniaan ini, dia melihat, oh saudara, oh saudari, anak, cucu, itu ada pohon apa itu? Di mana letaknya itu pohon? Dia lihat. Kalau manusia sudah sadar, dia menengok ke atas, dia lihat. Cabangnya pohon kayu itu ada sampai di langit.
Maka orang-orang yang sudah sadar bahwa hidup untuk ilmu dan ibadah bukan hanya dunia semata, dia melihat, itu pohonnya Kiai anu. Di mana batangnya? Di kampung anu. Daerah mana? Daerah anu. Negara mana? Negara anu. Maka yang jauh-jauh yang sudah sadar. Kalau yang belum sadar matanya begini-begini, matanya ke bawah nggak lihat. Tapi kalau sudah matanya sadar ke atas, dia lihat. Kalau sudah lihat, dia berkeinginan mau ketemu sama Pak Kiai. Saya sudah lihat cabang pohon kayunya itu ada sampai di atas. Bukan berupa pohon kayu seperti pohon kayu ini, enggak. Itu pohon kayu magnetis, magnet. Wa far'uha bis sama. Tu'ti ukulaha kullahin. Namun buahnya itu tidak pernah putus, keluar terus. Buahnya itu keluar di lidahnya, yaitu nasihat dan pelajaran-pelajaran dan ibadah-ibadah. Maka buahnya manis. Nasihatnya didengar manis. Papadahnya didengar manis. Kalau beliau baca Quran juga manis. Baca qasidah juga enak didengar. Keluar di lidahnya. Beliau punya mata juga sebagaimana buah yang enak. Enak dipandang. Siapa yang kena pandangan beliau, Masya Allah, rasa bahagia. Saya dipandang Pak Kiai. Apa itu? Kuping sama dengan telinga juga enak dilihat, enak dicium. Tatkala beliau mendengarkan kata-kata kita, maka kita itu selalu bahagia. Saya punya kata didengarkan beliau. Malahan kuping beliau didekatkan sama lidah saya, gini kata. Asik. Masya Allah. Begitulah orang yang sudah imannya kuat dan sempurna. Dengan apa imannya kuat sempurna? Enggak ada lain daripada ngaji di majelis ilmu. Ilmu apa? Ilmu iman tentunya, bukan ilmu yang lain. Kalau kita mau memperkuat iman tetapi kita mendengar di majelis yang di sana dikaji masalah apa umpama? Masalah apa umpama? Yang dikaji di sana, yang dibicarakan di sana masalah apa? Masalah kain umpama. Masalah kain. Sana membicarakan masalah kain, ilmu kain. Enggak menambah iman. Sebab ilmunya lain daripada masalah ilmu iman, ilmu kain. Oleh sebab itu kitab itu ada spesialis iman, ada kitab spesialis fikih, ada spesialis tasawuf. Enggak ada bicara lain hanya itu. Tu'ti ukulaha kullahin bi'ilmi rabbiha. Itu adalah sudah kehendak Allah. Wa yadhlimullahu al-amthala linnas. Misal itu adalah manfaat sekali untuk manusia. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang hadir ini sudah menjadi manusia, maka permisalan ini adalah sangat larang daripada yang larang. Begitu kata Allah. Kalau sudah jadi manusia, nasihat ini tadi dianggapnya lebih mahal. Tapi kalau belum jadi manusia, maka yang lebih mahal katanya adalah tidur. Lebih mahal tidur dari mendengar nasihat. Kembali kepada mukhalafahil hawadits, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai akan yang baru. Yang baru tidak sanggup menyerupai Allah. Baik zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Enggak ada yang menyerupai Allah. Mustahil diserupai, mustahil menyerupai. Maka amaliyahnya sehari semalaman selama masih hayat di kandung badan adalah supaya ini suka baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terserah mau suara yang tinggi subhanallah bisa, mau suara yang sedang Allah
suara yang sangat kecil. Bisa terserah masing-masing. Boleh dua-duanya, nyaring boleh, gamat boleh. Nggak ngerti orang Singapura. Gamat, iya. Nyaring ngerti. Suara tinggi, suara rendah. Tinggi itu nyaring, rendah itu adalah gamat bilangnya orang sini. Gamat. Ini dari Singapura. Iya, kebetulan saya. Saya membicarakan kebetulan. Singapura. Nanti insya Allah saya, ya sedikit-sedikit saya Singapura. Coba jauh dari Singapura. Sudah lihat itu apa? Nah itu pohon kayu tadi sudah sampai di mana-mana. Dari Singapura datang. Kemarin dari mana? Dari Jakarta cucunya Pak Harto, Mas Ari, sama istri, sama kulawarganya. Insyaallah banyak yang akan datang dari menteri-menteri. Banyak. Insyaallah dari Selangor juga insyaallah akan datang banyak. Kalau sudah matanya begini, lihat sama kerampean. Belum ziarah kerampean. Belum. Insyaallah nanti sama Pak Kiai bisa. Masya Allah. Subhanallah yang dibaca. Subhanallah yang dibaca. Sering baca subhanallah. Sering. Kalau baca subhanallah sudah mandi lagi. Tahu mandi? Iya tahu. Pakai minyak wangi lagi. Tahu minyak wangi? Iya. Dalam kamar lagi, tahu kamar? Tahu? Iya. Pakai ASI lagi. Tahu ASI? Iya, kan enak. Baca subhanallah, subhanallah, enak. Coba kalau orang cari ikan, la haula wala quwwata. Enggak ada ASI-nya, panas, badannya kotor, umpama bawa minyak wangi diketawakan orang. Masya Allah, bau badannya, bau badan ikan. Sebab dia punya teman adalah ikan. Untung Pak Ijaz enggak berteman ikan ke dalam apa? Air, cuma mancing aja. Tadi kan dia mancing. Kita menghibur orang-orang yang miskin. Sana. Setelah datang kita, masya Allah, dia punya hati gembira sekali. Orang menganggap dirinya itu rendah, kalau orang yang dianggapnya tinggi datang ke bawah, gimana perasaannya? Luar biasa. Kita itu ingat sama Rasulullah, diutus kemana? Kepada alam semesta. Jadi juga diutus ke tempat ini Rasulullah. Jadi kita itu ngikutin Rasulullah ke sana, kita ikut ke sana. Katanya Pak Kiai, katanya kalau bisa 1 minggu 1 kali ke sini Pak Kiai. Sebab apa? Ngambil sendiri, senang orang. Saya mau ke Singapura, bisa nggak? Bisa nguruskan visanya? Iya, insya Allah. Berapa bulan? Ibu, berapa bulan? Kira-kira? Berani berapa bulan? Menyendera saya di sana. Singapura. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada cerita riwayat hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala punya bumi 7 lapis.
Seandainya yang 7 ini jadikan satu begini, merata, kemudian diletakkan dalam langit, maka langit itu lebih besar daripada bumi yang ada ini. Bisa menampung akan bumi ini, besarnya langit dari bumi itu. Kemudian langit dan bumi dijadikan satu begini, buminya sudah membawakan Quran ini, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatnya Allah lebih luas lagi. Lebih luas lagi rahmat Allah Ta'ala, lebih luas lagi. Maka Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus ke alam semesta untuk menyenangkan orang. Jadi kita ini juga kalau mau ke tempat situ untuk menyenangkan orang, ke situ menyenangkan orang, ke situ menghibur orang, ke situ menghibur orang. Sepertinya tadi ke tempat pemancingan, kita menghibur di sana. Umpame, nah ini bahasa Betawi. Umpama ke Singapura, insya Allah saya akan menghibur di Singapura. Menghibur di Singapura. Apa kata Rasulullah? Idkhalu surur fi qalbil mu'min khairum ibadati sittin sana atau kama qala. Kita menghibur hati saudara kita satu kali diberi pahala lebih baik daripada ibadah siang malam 60 tahun. Pernah ngerjain 60 tahun siang malam ibadah? Enggak pernah. Tapi kita menghibur orang kan sering. Cuman kalau menghibur orang enggak punya ilmu, enggak ada hadisnya, akan kurang mantap. Yang suka adalah menghibur orang, beri makan orang, beri minum, jemput tamu, mengantar tamu, senyum sama tamu, kata-kata menghibur tamu, lelucu, humor, begitu, beri pelajaran sebagainya. Aduh, umpama kita masuk kubur, gimana kayanya dalam kubur? Gimana? Sedangkan di Indonesia, Masya Allah, di dunia sudah begini. Kalau makan satu piring nggak habis piringnya. Kalau wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allahulladzi khalaqas samawati wal arda, amalannya adalah zikir seperti la ilaha illallah atau Allah atau hu. Kalau kidam itu artinya sedia, mustahil berpermulaan, dalilnya huwal awalu, maka amalannya adalah jangan sedih lagi hati. Setiap orang yang sudah kenal kepada Allah bersifat wujud, janganlah ia lupa kepada Allah. Melihat apa aja dia melihat ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Allahnya itu jangan dipotong, jangan. Melihat apapun ini makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Makhluk Allah. Allahnya itu jangan ditinggal. Di dalam sini kita lihat, ingat. Makhluk Allah bukan di lidah. Ini makhluk Allah bukan begitu di lidah, bukan cuma diingatan. Begitulah kalau kita ingin menjadi orang yang mukmin yang kuat. Kalau sudah kenal wujud. Adapun kalau sudah kenal kidam, Allah Taala enggak ada permulaannya. Kita ini ada permulaannya. Siapa permulaan kita? Yaitu Allah SWT. Maka bersyukur kepada Allah. Arti syukur itu enggak sedih lagi, tidak pernah sedih lagi. Oleh saat itu iman itu adalah senang. Apabila orang yang sedih itu imannya sudah enggak ada lagi. Itu namanya dapat waswasil khannas. Rukun iman yang keenam ridha dengan qada dan qadar. Tiap-tiap orang ridha itu kan mesti senang. Jadi kalau orang susah hatinya, susah pikirnya, sedih, itu berarti orang itu sudah enggak ada lagi rukun iman yang keenam. Enggak ridha sama takdirnya Allah. Buktinya enggak ridha, dia susah pikiran. Apapun salahnya. Enggak mudah ngaku orang yang beriman. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang macam-macam beratnya. Nah, apa amalannya? Alhamdulillah. Jadi yang dulu tadi wujud la ilaha illallah atau Allah yang kedua kidam yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering lidahnya baca alhamdulillah. Adapun baqa Allah Taala kekal, mustahil dihubungi oleh hancur. Dalilnya wa yaqra wajh rabbika. Amalannya yaitu supaya kita banyak membaca istighfar. Kalau Allah itu kekal, kita enggak kekal, kita akan mati. Siapa aja mati. Maka apa persiapan sebelum mati? Yaitu banyak membaca astaghfirullah. Taubat kepada Allah.
Kemudian karena lagi mukhalafah lil hawadis, Allah Ta'ala bersalahan bagi yang berharu. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, amalannya yang banyak baca subhanallah. 4 sifat Allah Ta'ala, 4 amalannya. Di luar anggota yaitu di lidah, dan 4 amalan di dalam. Ngerti? Amalan di luar wujud la ilaha illallah. Amalan di dalamnya adalah musyahadah. Artinya mengganang, mengingat. Ingat begitu saja, bukan disebut dengan lidah. Lidah menyebut, hatinya ingat. Begitulah. Kalau bapak bersyukur, hatinya enggak sedih, lidahnya alhamdulillah. Kalau bapak ingat, saya akan mati, itu ingat. Lalu lidahnya astagfirullah. Kalau mukhalafah, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada umpamanya sesuatu. Melihat ini, Allah bukan begini, Allah bukan begini, Allah bukan. Apa yang kita lihat menyatakan bahwa Allah bukan seperti yang saya lihat ini, bukan seperti yang saya dengar ini. Allah Ta'ala bukan seperti yang saya rasa ini. Allah bukan seperti yang saya rasa, bukan seperti yang saya lihat, saya dengar. Begitu di hati itu amalan hati, amalan lidahnya itu subhanallah. Begitulah kira-kira dulu segelimit urusan masalah ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amaliyah zahirnya serta amaliyah batinnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga ketemu lagi di hari Sabtu yang di depan, di dalam keadaan segar bugar, sehat afiat. Amin Allahumma amin. Kemudian kita membaca tasawuf, yaitu halaman 39. Halaman 39. Bukan 38. Halaman 38. Tasawuf halaman 38. Bermula dengki itu yaitu mencita-cita akan hilang nikmat dari orang yang lain. Sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Nah, jadi kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifat di dalam dada kita ini dengki. Dengki juga bahasa di sana. Iya, dengki. Iri dengki. Itu diharamkan, Allah yang mengharamkan. Allah yang sudah dikenal tadi, yang punya wujud kidam bapa mukhalafah itu tadi, dia mengharamkan kepada kita bersifat dengki sesama kita. Enggak boleh dengki sesama makhluk, enggak boleh dengki. Apa arti dengki? Yaitu mencita-cita akan hilangnya nikmat dari orang yang lain. Seumpama ada saya dapat nikmat, seperti saya punya anak putra, rupanya masya Allah, kurang sedikit dari ayahnya. Umpama ada orang lain begitu dengar saya punya anak, atau dia lihat saya punya anak, masya Allah, dia punya dada hati, masya Allah, enggak senang, dan mencita supaya anak ini mati, atau supaya anak Pak ini sakit. Begitulah orang yang dengki. Tatkala melihat atau mendengar anak kiai sakit, maka dia senang, gembira. Itu ciri-cirinya orang dengki. Cirinya orang dengki. Dan kalau melihat anak Pak Kiai itu nangis, dia nggak membantu, dibiarkan sampai muntah-muntah. Itu orang dengki. Orang dengki. Siapapun dengki di dalam badan itu ada dengki itu. Haram. Mencita supaya hilang nikmat itu dari orang itu. Nikmat apa aja, dunia atau akhirat sama. Itu misal. Hati-hati kita ibu-ibu. Kita ini kalau mendengar orang dapat nikmat atau melihat dengan mata kepala, coba lihat dada kita. Gimana hati kita? Apa iri apa enggak? Tapi saya pikir kebanyakannya iri. Kebanyakan. Ya paling-paling 10% yang enggak iri.
90% yang ngiri itu 10%. Lihat lagi Pak Kiai, mobilnya diganti lagi dengan Mercy E220. Yang dulunya bukan E220, harganya juga nggak seberapa, ya paling-paling 1,5 lah, 150 juta. Naik lagi dari 2,5 juta, 250. Kan orang yang mendengar kabar itu, masya Allah, dia punya hati gimana? Apalagi dia lihat, kalau lihat itu masya Allah, dia cari akal gimana supaya Mercy-nya ini rusak. Ya, pura-pura dia musut, padahal di sini ada cincin. Jadi supaya itunya, ya itu, ada rusak sedikit. Macam-macam orang dengki ini. Ada yang mau memasang bom. Orang dengki itu begitu. Ada yang mau menyelip supaya terjadi tabrakan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menjadikan orang yang sudah mukmin itu berberkah, maka mobilnya dijaga oleh polisi. Depan belakang, gak bisa orang dekat, gak bisa. Tambah lagi dengki hatinya tadi. Belum pernah terjadi di sejarah Pak Kiai didampingi oleh polisi. Tambah dengki lagi. Itu orang sombong katanya bukan Kiai. Begitu lagi. Kalau sudah dengki ini ada, masya Allah. Ringkas kata selama dengki ada di dalam seseorang, maka seseorang itu adalah pengacau. Bukan pigi apa namanya yang di Irian Jaya ini? Pikagi apa? Hah? Gifika, bukan Gifika. Nah, pengacau di dalam kamar, bilangnya Arab ghurfah, bilangnya orang Singapura kamar juga ya. Kalau ada satu dalam kamarnya orang yang dengki, maka dalam kamar ini kacau. Kalau dalam rumah kacau, di dalam masyarakat kacau, dalam negara kacau, di dunia kacau. Yang mengacau dunia itu adalah orang yang punya dadanya enggak betul, hatinya enggak beres. Ada sifat-sifat yang diharamkan Allah seperti dengki. Jadi agama atau agama Islam ini adalah mengatur supaya kita ini mengamankan kemana-mana negeri. Nah itu supaya jangan sampai jadi pengacau. Kalau gampangan pengacau, hiri. Hiri itu apa? Hiri itu iblis. Jadi kita hendaklah jadi sang manusia atau manusia yang seutuhnya. Jangan sampai jadi musang dan lusa. Rusa itu apa? Rusa itu apa? Iya, ini jangan. Jadi sang manusia, bukan musang dan rusa. Jadi manusia yang seutuhnya atau manusia yang seanangnya. Manusia yang bersih dada, bersih hati. Saya enggak memuji ya. Ya ada. Jangan hanya bicara tapi kitanya enggak juga. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ayat orang yang mukmin. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara enggak sesuai dengan kerjanya? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar murkanya Allah, besar marahnya Allah kepada orang yang berbicara tapi dia tidak melaksanakan. Saya sama saudari jadi satu.
Kesatuan yang penting dulu di rumah tangga kita, untuk kita contohkan kepada rumah tangga orang lain. Ini yang bingung dunia Fatimah. Yang biasanya dengar aja suaminya sudah pacaran ke lain, udah gitu, dengar aja. Apalagi dia lihat sudah begitu dia. Artinya jadi jin ifrit yang biasa, jin ifrit. Enggak hiri, enggak ada hiri dengki, enggak ada. Hiri dengki, ini sudah qada dan qadar. Kasih sayang. Masya Allah. Rezekinya kalau di rumah tangga itu begitu kasih sayangnya, rezekinya boleh dilihat. Gimana? Cincin 2 juta lakunya 80. Coba cincin lagi 750 lakunya 12,5 juta. Coba ini adalah rumah tangga yang harmonis, selalu di situ rezekinya datang. Kalau harmonis artinya harum lagi manis, bukan harmonis har tangis. Iri melihat orang begitu, dunianya naik, akhiratnya juga naik, muridnya tambah banyak, majelisnya tambah waktu lagi, yang gede-gede tambah mendekat, tambah cinta. Ini iblis-iblis yang ada di dada-dada masyarakatnya, Masya Allah. Pada saat itu dengki ini adalah wajib dibuangkan sejauh-jauhnya. Kalau masih ada dengki di dalam hati, maka itulah orang yang tidak ada iman. Atau dengan kata ringkas, siapa yang dengki, itulah orang kafir. Orang kafir. Karena dari dengki timbul tekebur. Paham? Dari dengki timbul tekebur. Orang yang dengki itu ingin maaf kasih ya lawan yang didengkinya. Tekebur ada. Tekebur. Di majelis orang yang didengkinya enggak mau datang, diundang enggak mau datang, diambili enggak mau datang. Apalagi dikabari aja enggak mau datang, sebab dia sombong. Kalau dia datang berarti dia ngalah. Begitu. Walau dia dari ulama juga, dengkinya ada di hati. Muridnya nggak banyak, hartanya nggak banyak, kemuliaannya nggak banyak. Ini lagi di dalam. Janganlah ada di hati kita ini adalah dengki. Dengki ini dari dulu kita dengar, tapi mungkin belum begitu mengerti lagi apa kejahatannya. Jadi kalau belum mengerti kejahatannya, mungkin kita masih cinta sama dengki ini lagi. Dengki mau keluar kita sayangin nanti dulu dong. Mungkin. Dengki itu adalah menimbulkan tekebur. Tekebur itu adalah menimbulkan kafir. Firman Allah Ta'ala dalilnya. Iqalatil malaikatu iqala Allah ya malaikatu tasjudu li Adam itu. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai kepada usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Iblis diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, gengsi. Kenapa? Karena tekeburnya. Nah ini, tekebur itu anaknya oleh dengki. Nah, karena tekebur, artinya di dalamnya itu ada dengki. Wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu di dalam ilmu Allah kafir. Jadi cirinya orang yang kafir bukan hanya nyembah berhala, tapi
Tapi kalau dia tekebur dalam hati, atau lagi yang di atas dari tekebur yaitu dengki, orang yang dengki itu lebih jahat daripada orang yang tekebur. Sedangkan orang tekebur sudah kafir, apalagi yang dengki lebih lagi kafir. Biar dia punya sorban, punya jubah, punya gamis, punya tasbih, seperti misalnya pucuk masjid. Apalagi tasbihnya ginian aja. Oh, orang tasbihnya masya Allah bagi salah. Kita ini virus asli. Ini satu ini mungkin harganya ini 100.000 atau lebih. Kalau diulatin ini berapa? Kemarin datang lagi ada yang 100 biji, besar dari ini 100 lagi bijinya. Kalau dijual jadi berapa? Terus ini dipakai, sudah ada yang mau menawar ini. Berapa? 1,5 miliar katanya. Saya bilang baru 2 hari ini dipakai, belum lagi 1 tahun. Ini mungkin untuk anak saya nanti. Anak saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muhammad Amin, Ahmad Hafi, Nur Syifa. Kemudian Nur Syifa punya anak nantinya 4. 2 laki 2 perempuan. Ya sudah dapat begini. Nah, Muhammad Amin punya istri 4. Anaknya 8. Sudah berapa? 4 sama 8 sudah berapa? Insya Allah ini 1 biji cukup. Oh, Masya Allah. Wah, ini. Iya. Baru dipakai begini 2 doang sudah ada yang mau menghargai sekian. Katanya barokah katanya. Barokah katanya. Masya Allah. Iri. Iblis iri. Siapa ya iblis? Iblis itu kafir. Jadi dia sebelum menghembus napas yang terakhir sudah enggak beriman lagi. Begitu lihat dengki, begitu dengar dengki. Enggak boleh dengki ya. Enggak boleh. Ini dekat sama Pak Kiai, yang ini enggak dekat, yang enggak dekat tuh macam-macam. Bicaranya macam-macam. Ini macam-macam ya. Sebab yang jauh itu mau dekat rupanya, tapi enggak dekat. Yang dekat ini dimacam-macaminya. Itu orang dengki itu. Ada apa? Oh iya. Hati-hati ya dengki itu. Arti dengki itu ada mencita di hati supaya nikmat itu hilang dari seseorang. Ini definisinya, haknya, tahrifnya, artinya. Mana bisa kita mau menghilangkan dengki kalau selama belum tahu dengki itu apa? Ujar orang Jakarta apa? Dengki itu di hati kita ada mencita supaya nikmat itu hilang. Apa aja nikmat itu? Hilangnya itu barang aja kepada kita kah? Jatuhnya barang itu atau kepada orang lain? Pokoknya supaya nikmat itu nggak ada lagi di badan orang itu. Namanya dengki. Orang soleh dari rupa baik, turunan baik, lidahnya fasih, bacaan lagunya baik, napasnya panjang, itunya juga, pulusnya banyak, muridnya banyak, rumahnya besar, mobilnya istimewa, jam tangannya belum ada orang punya lagi nih. Ini kawan diulas cermin. Coba siapa mau cermin? Iya, ini kalau mau make up, nah, bisa. Nggak ada. Oh, pada gampang ini. Orang-orang yang diri itu, masya Allah dia begitu ya. Bilangnya orang banyak rasa dikuruk bidawang 40. Yeah. Sininya nggak senang ya. Orang yang iri itu enggak ada badannya yang enak, enggak ada. Badannya itu sakit terus. Karena hatinya yang sakit, jadi badannya itu sakit terus. Hawanya enggak panas seperti kepanasan juga. Hawanya enggak dingin seperti kedinginan. Pokoknya badannya itu enggak ada terasa sakit saja. Karena dengkinya ini, selama masih ada orang yang didengkiinya, selama itu dia sakit hatinya. Maka apabila hati sakit, sakit semuanya.
Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh wa hiya al-qalbu." Apabila satu yang di dalam dada ini sakit, maka seluruh badan sakit. Apabila sehat, seluruh badan sehat. Matinya orang-orang yang biasa lesu badannya itu kan dokter mengatakan, bapak yang banyak istirahat karena ini adalah terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir. Banyak berpikir itu timbul daripada banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Kalau banyak yang dilihat, banyak didengar, itu menjadi satu pikiran kepada kita. Ada satu juga. Tertumpuk pikiran itu di otak, diterima oleh hati, hatinya tuh enggak kuat. Lalu timbul macam-macam. Semua ada akibat kebanyakan pikiran. Pikiran. Ini rupanya tuh ada pikiran juga itu. Kalau nggak ada pikiran kan majnun. Nggak ada pikiran. Jangan banyak pikiran dong. Kalau mau pikiran yang banyak, pikiran yang enak. Ingat akan nikmat Allah Ta'ala di badan kita aja dulu. Umpama kita telanjang. Nikmat Allah Ta'ala itu di badan kita ini hidung. Hidung kita ini kan menunduk. Nikmat ini. Punya hidung, coba enggak punya hidung. Apa bilang orang? Hidungnya lagi ke bawah, nikmat lagi di bawah. Coba ya hidungnya ke atas, waktu hujan gimana? Iya. Kemudian di dalam hidung itu ada lagi nikmat, yaitu bulunya. Apa nikmat bulu hidung? Itu supaya menyaring. Macam-macam debu-debu mau masuk ke sini, ke khaysum bilangnya Arab. Saya ini ada juga sebelah Arab, jadi saya ini banyak bahasanya Arab. Khaysum itu lantang hidung. Begitu debu mau masuk di sini, sudah disaring oleh bulu hidung. Oleh sebab itu bulu hidung itu dipelihara dong, jangan sampai dihabiskan. Nanti nggak ada saringan. Lihat kalau orang bulu hidungnya sudah enggak ada lagi atau kurang, suka selismaan. Suka selismaan. Apa selismaan itu? Bahasanya? Oh iya, peluk. Peluk. Pilek. Itu karena bulu hidung. Tambah lagi satu nikmat bulu hidung itu, satu bulu hidung baca tasbih dengan bahasanya juga. Pahalanya untuk kita. Coba. Jadi beruntunglah orang yang lebat bulu hidungnya. Kan banyak yang bacakan tasbih itu. Untuk dia pahalanya. Bulu hidung jangan dicabut-cabut. Paham? Waktu juga nikmat. Oleh sebab itu katanya kan waktu Alhamdulillah. Kalau kita mau mikirkan pikiran nikmat-nikmat ini, Masya Allah, nggak ada sedih hati. Bahkan tambah rasanya ini mau mati aja sudah. Tambah mau kembali kepada Allah. Seakan-akan kita ini pacaran sama Allah. Pacaran yang ngirimin terus ini. Jadi tambah ini kita tambah menggila ini. Tambah apa namanya? Asyik. Tambah apa namanya? Menggila, asyik apa namanya? Apa namanya? Rusak sama Allah. Mau pulang aja deh. Mau pulang aja sudah dah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah Sabtu di muka akan disambungi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin. وبشرى للمؤمنين السابق للخلق نور والرحمة للعالمين ظهوره سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة جميع آله وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه وببركة جميع العلماء والأولياء والصالحين أن ترزقنا يا ربنا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا